Kalimat pengorbanan adalah hal kecil untuk sesuatu yang lebih besar sepertinya cocok dalam dunia ilmiah termasuk psikologi. Pasalnya banyak sekali eksperimen yang mengatasnamakan kemanusiaan serta kemajuan perkembangan psikologis manusia untuk yang lebih sempurna. Padahal tak sedikit juga eksperimen yang berakhir gagal atau tak berpengaruh pada peradaban manusia. Bahkan kadang ada juga peneliti yang bertindak terlalu jauh serta dipandang sebagai sebuah kejahatan yang mengorbankan keselamatan orang lain. Dari berbagai macam kasus eksperimen, berikut adalah eksperimen psikologis berbahaya dan yang terkeji sepanjang masa. Diawali dengan eksperimen penjara Stanford. Eksperimen ini merupakan studi psikologis yang meneliti tentang studi penal atau pemenjaraan. Hal ini dilakukan untuk mengobservasi tentang konflik dan perilaku tak menyenangkan antara terpidana dan petugas penjara. Percobaan ini dilakukan pada Agustus 1971 oleh tim peneliti Stanford University yang dipimpin oleh Profesor Psikolog Philip Zimbardo. Zimbardo dan para timnya kemudian membangun penjara tiruan di ruang bawah tanah Fakultas Psikologi Stanford University dan melibatkan 24 sukarelawan yang berperan sebagai narapidana serta petugas sipir. Para sukarelawan itu juga diberi pakaian yang sesuai dengan peran mereka, sedangkan Zimbardo berperan sebagai inspektur pengawas. Tanpa memerlukan waktu yang lama, para relawan penelitian mulai segera mendalami dan menyesuaikan peran masing-masing. Namun pendalaman peran itu ternyata melampaui batas yang diharapkan para peneliti. Bahkan para relawan juga mulai menunjukkan perilaku yang berbahaya, seperti menelanjangi dan mempermalukan para narapidana, lalu ditelantarkan dalam kondisi tidak sehat, dipaksa tidur di lantai beton, bahkan dikunci di dalam lemari karena tak mematuhi si petugas sipir. Alhasil, sebagian besar relawan yang berperan sebagai narapidana mengalami trauma emosional. Bahkan 2 di antaranya harus dikeluarkan dari eksperimen lebih awal. Dan setelah berlangsung 6 hari, Zimbardo yang semakin khawatir akan perilaku relawannya terpaksa menghentikan eksperimen tersebut, yang sebelumnya berencana dilakukan selama 2 minggu. Setelah kejadian itu, lembaga psikologi di Amerika Serikat, yaitu American Psychology Association, kemudian menciptakan pedoman yang mengatur etika percobaan ilmiah terhadap manusia. Lalu ada juga eksperimen yang diberi nama Little Albert. Pada tahun 1920, seorang psikologis bernama John B. Watson dari Johns Hopkins University tanpa merasa bersalah melakukan uji coba terhadap bayi berusia 8 bulan yang bernama Albert. John ingin mencari tahu tentang ketakutan seorang bayi pada sesuatu yang normal, apakah akan berpengaruh terhadap trauma masa kecil atau tidak. Albert lalu dihadapkan dengan beberapa objek seperti monyet, kelinci, anjing, tikus, topeng, dan juga koran terbakar. Awalnya Albert pun tak takut dengan objek-objek tersebut. Sampai akhirnya eksperimen dimulai, di mana saat Albert ingin memegang tikus, John langsung memukul sebuah besi hingga membuat suara yang nyaring dan membuat Albert menangis ketakutan. Hal tersebut kemudian John lakukan setiap Albert ingin memegang tikus. Dan alhasil setiap Albert dihadapkan dengan tikus kembali, ia langsung menangis meronta-ronta serta menjauh dari tikus tersebut. Lebih parahnya lagi, John melakukan eksperimen tersebut bukan hanya ke reaksi Albert terhadap tikus saja, melainkan pada objek lainnya. Sayangnya beberapa tahun kemudian, Albert meninggal di usia 6 tahun karena penyakit hidrosefalus yang ia derita sejak lahir. Meskipun begitu, kembali lagi pada permasalahan penelitian ini, yaitu etika eksperimen, di mana John tidak memikirkan efek jangka panjang yang diderita Albert yang mengalami trauma sejak kecil pada hal-hal yang biasa. Berikutnya ada eksperimen Milgram. Pada 1961, Stanley Milgram yang merupakan profesor jurusan psikologi sosial di Yale University memulai sebuah eksperimen yang tak masuk akal. Terinspirasi dari para perwira Nazi dan penggagas kamp konsentrasi yaitu Adolf Eichmann, Milgram ingin mencari tahu tentang apakah manusia akan melakukan perintah dari orang yang lebih tinggi meskipun bertentangan dengan hati nuraninya. Subjek penelitian kemudian dipertemukan pertama kali untuk mengenal satu sama lain sebagai manusia.
Mereka lalu diminta untuk melakukan undian sebagai penentu siapa yang akan menjadi guru dan siapa yang akan menjadi muridnya. Namun di balik itu, ternyata yang menjadi murid adalah seorang aktor yang sengaja disewa untuk eksperimen. Sedangkan pengundian hanyalah fabrikasi semata. Guru dan murid kemudian memasuki ruangan yang berbeda. Lalu guru akan membacakan soal yang akan dijawab oleh murid dengan menekan tombol yang sudah disediakan. Dan ketika jawaban sang murid salah, maka otoritas yang dianggap guru sebagai atasan akan memerintah si guru untuk memberikan hukuman tegangan listrik pada si murid. Tegangan listrik yang diberi pun bertahap, dari 15 volt hingga 450 volt. Akan tetapi sebenarnya si murid tidak merasakan apa-apa karena Milgram sengaja memasang generator listrik palsu dan para aktor yang berperan sebagai murid hanya berpura-pura kesakitan. Meskipun tegangan tinggi diberi label sangat berbahaya, eksperimen tersebut terus berlangsung hingga 450 volt. Dari hasil eksperimen ini, Milgram pun menyimpulkan kalau subjek penelitian memilih mengambil keputusan berbahaya dengan alasan mengikuti perintah dari atasan. Bahkan mereka juga tetap melakukannya di saat tindakan itu sudah melewati titik di mana hati nurani mereka mengatakan berhenti. Meskipun daya kejut itu pura-pura, tetapi etika eksperimen ini ditentang oleh masyarakat karena tekanan psikologis yang didapat peserta eksperimen. Berikutnya ada percobaan narkoba pada kera. Pada tahun 1969, 3 peneliti dari University of Michigan Medical School, yaitu J. Edenau, Tia Nagita, dan M.H. Sievers melanggar etika eksperimen karena menggunakan kera dalam meneliti aspek psikologis pada ketergantungan narkoba. Ketiga peneliti itu dengan sembarang menyuntikkan kera-kera dengan berbagai zat terlarang seperti nikotin, amfetamin, morfin, dan juga alkohol. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah kera-kera tersebut ketagihan psikotif maupun zat berbahaya lainnya. Para peneliti pun mengklaim kalau terdapat hubungan antara penyalahgunaan narkoba dengan ketergantungan psikologis. Namun akhirnya mereka menutup penelitian ini dengan menyatakan kalau hasilnya tidak bisa disamakan dengan manusia. Selanjutnya yang terakhir ada The Monster Study yang dilakukan pada anak-anak. Monster Study merupakan eksperimen yang dilakukan pada 22 anak yatim piatu di Davenport, Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1939. Studi ini dipimpin oleh Wendell Johnson dari University of Iowa dan dibantu oleh salah satu mahasiswa bernama Mary Tudor untuk memantau eksperimen tersebut. Dalam eksperimen itu, anak-anak kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama diberi perlakuan dan ucapan yang baik dan positif, dan kelompok satunya lagi diberi perlakuan dan ucapan negatif atau buruk. Hasilnya pun cukup mengejutkan. Kelompok anak-anak yang mendapat perlakuan buruk menderita efek psikologis negatif dan beberapa menderita masalah bicara selama sisa hidup mereka. Anak-anak yang selesai menjalani studi ini juga menjadi gelisah dan lebih kependiam. Beberapa mereka setelah dewasa pun akhirnya menggugat University of Iowa yang menyelesaikan kasus ini pada 2007. Karena buruknya efek samping dari eksperimen ini, banyak kritikus yang menyebut eksperimen ini sebagai studi monster. Dan dari deretan eksperimen tadi, sudah jelas kalau beberapa hasil eksperimen memang sangat berbahaya bagi individu. Namun begitulah buruknya sebuah pengetahuan yang membutuhkan pengorbanan besar untuk mendapatkan hasilnya.